Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah ma ba'du. Selamat pagi anakku sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa lagi melanjutkan pelajaran kita pendidikan agama Islam. Baik anakku sekalian, hari ini Pak Rufi akan menjelaskan bab 2, pelajaran 2, yaitu asyik bisa membaca Al-Qur'an. Sub A melafalkan Quran surat An-Nas dan sub B menghafal Quran surat An-Nas. Mari anakku sekalian kita awali pelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan anugerahkanlah kepadaku kefahaman dan jadikanlah aku dari golongan hamba-Mu yang soleh. Amin. Sub A melafalkan Quran surat An-Nas. Anakku sekalian, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa sih Al-Quran itu? Al-Quran yaitu wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai pedoman hidup manusia. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi terakhir, yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam Al-Quran itu adalah kalamnya Allah. Ya, jadi wahyunya Allah. Ya, wahyunya Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang menyampaikan dari Allah kepada Nabi Muhammad perantaranya yaitu malaikat Jibril. Untuk apa diturunkannya Al-Quran? Yaitu sebagai pedoman hidup manusia, ya, sebagai pedoman hidup manusia. Supaya apa? Supaya hidup di dunia manusia itu benar, ya. Jadi supaya manusia itu dapat melakukan hal-hal yang benar dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka harus berpedoman kepada Al-Quran. Semua itu ada dalam Al-Quran. Belajar Al-Quran hukumnya wajib, ya. Jadi belajar membaca Al-Quran itu hukumnya wajib. Wajib itu apa? Wajib itu jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan atau tidak dikerjakan maka mendapat dosa. Itu namanya wajib. Berarti kalau kita belajar Al-Quran kita mendapat pahala. Kalau kita tidak mau belajar maka kita berdosa. Dan membaca Al-Quran itu bernilai ibadah. Dan dihitung ibadahnya itu bukan per kata, bukan per ayat. Tetapi setiap huruf itu dinilai satu pahala. Jadi alif sendiri, ba sendiri, tha sendiri, dan seterusnya. Misal kalian mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, nah ada berapa huruf itu nak? Ya, maka sebanyak itulah pahala yang kalian dapat. Bayangkan bila kalian setiap harinya itu membaca satu halaman Al-Quran, nah sudah berapa huruf itu? Nah itu pahala yang kalian dapat. Enak kan? Ilmu yang mempelajari tentang cara membaca Al-Quran dengan betul disebut dengan ilmu tajwid. Ya, ilmu tajwid. Sedangkan huruf dalam Al-Quran itu disebut dengan huruf hijaiyah. Ya, alif, ba, ta, tha, jim, dan seterusnya sampai dengan ya, itu disebut dengan huruf hijaiyah. Sedangkan tanda baca dalam Al-Quran itu disebut harokat. Jadi misalkan huruf hijaiyah itu alif, ba, ta, dan seterusnya. Sedangkan tanda baca dalam Al-Quran itu ada fathah, ya, fathah dibaca a, kasroh dibaca i, dhammah dibaca u, itu namanya harokat. Berarti huruf hijaiyah itu bisa berbunyi ketika diberikan harokat. Alif berbunyi a ketika alif itu diberikan tanda fathah. Ba dibaca bi, ya, dibaca bi karena diberikan harokat berupa kasroh. Ya. Ta dibaca tu karena diberikan harokat berupa dhammah. Ya. Jadi tanda baca dalam Al-Quran ada fathah, ada kasroh, ada dhammah, itu disebut harokat.
Kemudian tempat keluarnya huruf. Ya, tempat keluarnya huruf itu disebut dengan makhorijul huruf. Ya, jadi tempat keluarnya huruf itu disebut dengan makhorijul huruf. Mana saja? Ya, lidah, tenggorokan, dan seterusnya. Kita pelajari lebih lanjut pada pertemuan berikutnya, oke? Selanjutnya kita masuk kepada surat An-Nas. An-Nas berarti manusia. An-Nas, ya, surat An-Nas ini terdiri dari 6 ayat yang diturunkan di kota Makkah, maka disebut dengan ayat Makkiyah, ya, karena diturunkan di kota Makkah. Kalau diturunkan di kota Madinah namanya ayat Madaniyah. Surat An-Nas ini merupakan urutan ke-114. Surat urutan ke-114 dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu terdiri dari 114 surat. Ya, yang pertama ya dalam Al-Quran itu adalah surat Al-Fatihah, kemudian kedua itu surat Al-Baqarah, dan seterusnya sampai yang terakhir itu yang ke-114 itu adalah surat An-Nas. Jadi urutannya dalam Al-Quran, surat An-Nas itu adalah surat yang terakhir, itu surat yang ke-114. Mari kita baca. Pak Rufi contohkan cara membacanya. Kalian simak ya dengan baik, kemudian nanti kalian tirukan. Ingat, sebelum membaca Al-Quran, kita awali dengan membaca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ingat, di situ ada tanda tasydid, ya. An-nas ada tasydid, dengung. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ingat, malikin ya dibaca pendek semua ini. Jangan sampai maliki, tapi malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Lanya panjang. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Ya. Min ini bacaan ikhfa, ya, nun sukun bertemu dengan huruf shin dibaca ikhfa. Min syarril waswasil khannas. Wa yang kedua panjang. Waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Lihat, fi-nya mad tabi'i dibaca panjang dua ketukan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Oke. Nanti kalian tirukan ya. Kalian ulang-ulang, kalian tirukan cara membacanya, panjang pendeknya, kemudian dengung atau jelasnya sesuai dengan yang Pak Rufi contohkan ya. Kalian praktekkan berulang-ulang sampai kalian lancar membacanya. Baik. Nanti setelah kalian bisa menirukan membaca Quran surat An-Nas sesuai dengan yang Pak Rufi contohkan, ya kalian hafalkan. Ya, ingat, menghafalkannya sesuai dengan tajwid, tidak usah terburu-buru, tetapi panjang pendeknya, kemudian tajwidnya yang jelas, ya. Pak
Rufi yakin kalian sudah hafal karena setiap hari kita sudah membacanya bersama-sama ya di awal pembelajaran. Maka nanti kalian hafalkan beserta dengan artinya. Ya, kalian baca beserta dengan artinya, kemudian nanti kalian rekam, ya, kalian audiokan, kemudian kalian kirimkan di Google Classroom, kalian kirimkan di Google Classroom yang linknya nanti akan Pak Rufi kirimkan. Baik, seperti ini Pak Rufi contohkan sekali lagi cara menghafalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Shadaqallahul azim. Oke, silahkan dibaca dengan baik, kemudian dihafalkan dan dikirimkan ke Google Classroom. Kemudian jangan lupa kerjakan soal evaluasi di Google Form yang Pak Rufi kirimkan. Baik, demikian anakku sekalian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan dapat diterima dengan baik dan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ingat, ilmu yang bermanfaat akan menghiasi pemiliknya, sedangkan ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah. Agar kita dapat merasakan manisnya ilmu, maka mari kita amalkan ilmu yang sudah kita dapat. Mulai dari hal yang terkecil, yang paling sederhana, kita dirikan sholat, kemudian kita berbakti kepada orang tua. Kita bantu kerepotan orang tua di rumah. Dari yang terkecil yang kita mampu, kita rapikan tempat tidur kita cuci piring kita sendiri yang sudah kita pakai makan, dan seterusnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.